Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Isabila dengan NIM F52124019, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang tugas relasi. Yang dimana di sini buat relasi dari himpunan mahasiswa M yaitu ABC ke himpunan proyek P, yang dimana P1 P2, yang dimana di sini A mengerjakan P1 sedangkan B mengerjakan P1 dan P2, sedangkan C tidak mengerjakan proyek. Nah, selanjutnya itu masuk ke pilihan pertama yaitu A, representasikan relasi dalam bentuk pasangan terurut. Di sini kita relasikan mahasiswa mengerjakan proyek, maka pasangan terurut adalah R sama dengan A P1, B P1, B P2, yang dimana itu A P1 karena A mengerjakan P1 sedangkan B P1 dan B P2 karena B mengerjakan P1 dan P2, sedangkan C tidak ada pasangan dengan C karena C itu tidak mengerjakan proyek. Selanjutnya buat matriks relasi, yang dimana di sini saya buatkan kolom yang berisi baris itu mahasiswa ABC, sedangkan kolom proyek yaitu P1 dan P2, yang dimana di sini nilai 1 yang berarti ada hubungan mahasiswa tersebut mengerjakan proyek kolom. Nah, sedangkan A di sini mengerjakan P1 sedangkan P2 dia tidak mengerjakan. Kalau B ini mengerjakan P1 dan P2. Jadi nilainya itu dua-dua bernilai 1. Sedangkan C tidak mengerjakan proyek. Seluruh baris C berisi 0. Nah, selanjutnya bagian C kita memeriksa sifat relasi refleksif, simetris, dan transitif. Yang dimana di sini refleksif di sini tidak, karena relasi refleksif berarti setiap elemen dalam himpunan domain juga berelasi dengan dirinya sendiri. Semisalnya A dengan A harus ada. Di sini relasi adalah antara himpunan berbeda mahasiswa dan proyek, bukan di dalam satu himpunan yang sama. Selain itu, pasangan seperti A dan A ini tidak relevan karena A adalah mahasiswa dan kedua komponen dalam pasangan refleksif harus berasal dari himpunan yang sama. Jadi relasi ini bukan refleksif. Nah, sedangkan simetris itu tidak juga, karena simetris berarti bila X dan Y ada, maka Y dan X juga ada. Semisalnya AP1 ada. Agar simetris harus ada P1 A, yang dimana namun P1 bukan anggota himpunan mahasiswa, sehingga P1A bukan pasangan yang bermakna dalam MXP, jadi tidak simetris. Sedangkan transitif itu tidak juga, karena transitif itu berarti bila XY dan YZ ada, maka XZ juga harus ada. Untuk dapat memeriksa ini kita butuh elemen tengah Y yang juga dapat dipakai sebagai domain lagi, karena domain adalah mahasiswa dan kondomain adalah proyek jenis berbeda. Tidak ada pasangan dengan bentuk P1 something dan relasi, sehingga kondisi XY dan YZ jarang terpenuhi. Oleh karena itu, transitivitas tidak berlaku pada relasi ini. Nah, selanjutnya masuk di bagian D, yang dimana bagaimana konsep relasi digunakan untuk mendesain relasi antara tabel di basis data, disertai contoh. Nah, di sini penjelasannya, konsep dalam basis data, relasi menggambarkan hubungan antara tabel karena dua entitas, misalnya mahasiswa
mahasiswa dan proyek. Berhubungan, kita representasikan hubungan ini dengan tabel relasi. Nah, di sini tipe hubungan yang umum one to one to main, main to main. Kasus tugas ini adalah main to main karena satu mahasiswa dapat menggarap banyak proyek dan satu proyek dapat dikejar oleh banyak mahasiswa. Untuk main to main, kita gunakan tabel penghubung just to table yang menyimpan pasangan kunci primer dan dari kedua tabel. Nah, di sini tabel mahasiswa yang dimana ID mahasiswa itu A, B, C, sedangkan namanya itu Andi Budi Citra. Nah, di sini tabel proyek yang dimana ID proyeknya itu P1, P2. Nama proyeknya itu website dan aplikasi. Nah, tabel mahasiswa dan proyek ini ID mahasiswa A, B, dan B. ID mahasiswa proyek P1, P1 dan P2. Nah, di sini di mana mahasiswa dan proyek menyimpan data masing-masing. Mahasiswa proyek menyimpan relasi mirip pasangan terurut. Baris tabel ini sama dengan pasangan A P1, B P1, B P2. Keuntungannya refleksibel, mudah. Semisalnya siapa saja yang mengerjakan P1 atau proyek apa saja yang dikerjakan